Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua kegiatan aku di hari ini. Teman-teman semua apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberikan kebahagiaan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku mau update tantangan menabung status 2 amplop, karena aku udah lama nggak update dikarenakan budget tantangan menabung itu nggak aku anggarkan di dalam budgeting, tapi kalau sinking fund baru aku anggarkan. Kalau untuk tantangan menabung ini aku andalkan dari rezeki tidak terduga. Kebetulan dalam bulan ini aku dan suamiku dapat penghasilan tambahan dari hasil mengurus proyek, dan uangnya aku sisihkan untuk tantangan menabung status 2 amplop. Jumlah uangnya sebesar Rp315.000. Jadi aku putuskan untuk mengisi kolom nomor 50, 51, 52, 53, 54, dan 55. Karena kolom yang nominal kecil sudah terisi semua. Sebenarnya uang yang kami dapatkan dari penghasilan tambahan ini bisa saja aku dan suami gunakan untuk membeli sesuatu yang mungkin tidak dibutuhkan atau sekedar memenuhi keinginan. Tapi setelah berdiskusi dengan suami, aku dan suamiku lebih memilih untuk mengisi tantangan menabung. Karena walaupun sekarang kita tidak merasakan manfaatnya, tapi nanti setelah tantangan menabung ini selesai, insya Allah aku akan mendapatkan uang tabungan dengan nominal sebesar Rp5.253.000. Wow, bukankah itu lumayan besar? Dan nantinya bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Itulah asiknya menabung. Nah, maka dari itu, untuk teman-teman yang belum mencoba untuk menabung atau aku sarankan untuk mulai aja dulu, dan nominalnya mulai dari yang kecil aja. Nanti lama-kelamaan teman-teman bisa menyesuaikan dengan pendapatan atau kemampuan teman-teman. Dan setelah teman-teman mencoba, teman-teman juga bisa merasakan manfaatnya dari menabung. Nah, sekarang lanjut ke tantangan menabung 102 amplopnya. Kali ini aku berhasil mengisi 6 amplop tantangan menabung. Doakan di bulan depan aku dan suamiku bisa dapat tambahan rezeki lagi dan bisa mengisi lebih banyak lagi tantangan menabung 102 amplopnya. Untuk teman-teman yang nanyain amplopnya aku bikin sendiri dan tutorialnya udah ada di video aku ya. Teman-teman bisa cek beranda aku. Di sana udah ada tutorial cara buat amplop dari origami. Dan selesai untuk tantangan menabung 102 amplop. Sekarang aku mau lanjut isi sinking fund. Ikutin terus video aku ya. Lanjut ke video selanjutnya. Kali ini aku mau isi sinking fund aku untuk bulan Juni. Sesuai dengan budget yang sudah aku anggarkan untuk sinking fund Juni, nominalnya sebesar Rp230.000. Dan kategorinya masih sama seperti bulan lalu. Dan ada satu kategori yang aku hilangkan, yaitu kategori kesehatan. Untuk kesehatan aku ganti dengan holiday. Karena sekarang BPJS aku udah aktif kembali dan iurannya sudah mulai aktif aku bayarkan kembali di bulan Juli mendatang. Makanya kategori itu aku hilangkan. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu sinking fund, di sini aku sedikit berbagi pengetahuan mengenai apa itu sinking fund. Secara singkatnya, sinking fund ini adalah dana yang kita simpan dan kita rencanakan untuk suatu tujuan tertentu, dan dana ini terpisah dari tabungan kita. Untuk aku sendiri, sinking fund ini aku bagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama sinking fund jangka panjang, dan yang kedua sinking fund jangka pendek. Untuk yang kategori sinking fund jangka panjang, uangnya tidak akan aku ambil dalam jangka waktu dekat. Dan untuk yang jangka pendek, uang yang aku simpan ini bisa aku ambil berdasarkan kategori dan kebutuhannya. Di sini aku contohkan, misalnya kategori kondangan. Jika aku menghadiri acara pesta dan aku akan membeli kado atau memberikan uang, jadi dana yang aku ambil itu adalah dana di sinking fund kategori kondangan. Untuk mengisi sinking fund pun ada sebagian orang yang menganggarkan di awal bulan seperti yang aku lakukan sekarang. Dan ada juga yang mengisi sinking fund di akhir bulan jika ada dana sisa dari budgeting. Namun terlepas dari di awal dan di akhir bulan, semua itu tergantung kita ya teman-teman. Jika kita merasanya aman, nyaman untuk menganggarkan di awal bulan, kita bisa lakukan di awal bulan. Tapi jika kita merasa
nyaman melakukan di akhir bulan, dari sisa-sisa budget anggaran kita bisa melakukan dan mengisi sinking fund itu di akhir bulan. Untuk sinking fund, aku sisihkan 10% dari budget uang yang aku kelola per bulannya untuk anggaran rumah tangga aku. Karena kita juga harus memperhatikan kebutuhan dan kewajiban. Jangan sampai budget kita alokasikan semuanya untuk sinking fund. Kalau gitu ceritanya, tabungannya banyak tapi keluarga kurus kering karena kekurangan gizi. Makanannya dikurang-kurangin tapi tabungannya dibesar-besarin. Bercanda ya teman-teman, itu cuma perumpamaan aja. Makna dari perumpamaan aku tadi yaitu dari 100% anggaran rumah tangga kita harus bisa membaginya. Misalnya 60% untuk kebutuhan, 30% untuk kewajiban, dan 10% untuk saving atau sinking fund tadi. Jadinya kita punya pedoman dan perhitungan yang jelas untuk setiap alokasi budget dari anggaran rumah tangga kita. Jika tidak kita, siapa lagi ya teman-teman? Karena ibu itu adalah menteri keuangan di dalam rumah tangganya. Sekarang aku lanjut untuk ngisi sinking fund jangka pendek, yaitu untuk home dress aku anggarkan sebesar 10.000, dan untuk total home dress ada sebesar Rp30.000. Dan selanjutnya untuk kategori birthday aku anggarkan sebesar 10.000, totalnya ada sekitar Rp90.000. Lanjut untuk kategori peralatan dapur aku anggarkan sebesar Rp10.000, totalnya yaitu sebesar Rp65.000. Sekarang aku lanjut ke kategori skincare, aku anggarkan sebesar 10.000, totalnya ada Rp70.000. Lanjut ke kategori kondangan, itu udah habis karena udah aku pakai semuanya untuk kondangan. Sekarang aku anggarkan Rp10.000 dan sisanya juga sebesar Rp10.000. Dari semua kategori sinking fund jangka pendek aku, yang selalu aku ambil itu kategori kondangan ya teman-teman. Karena sekarang ini setiap bulan, kadang setiap minggunya ada aja acara kondangan. Itulah tadi guna kita membuat sinking fund jangka pendek, supaya jika ada hal yang seperti kondangan, ulang tahun, atau beli peralatan dapur, itu dananya udah tersedia di sinking fund yang sudah kita anggarkan tadi. Sekarang aku lanjut isi sinking fund jangka panjang. Yang pertama kategori tabungan sekolah anak, aku anggarkan sebesar Rp20.000. Total untuk tabungan sekolah anak ada sebesar Rp320.000. Lanjut kategori yang baru yaitu kategori holiday, aku anggarkan Rp20.000, jumlahnya sekarang sebesar Rp20.000. Aku lanjut ke kategori emas, aku anggarkan sebesar Rp20.000. Total untuk emas di bulan Juli ini ada sebesar Rp108.000. Lanjut ke kategori saving fund, aku anggarkan sebesar Rp20.000, totalnya itu ada sebesar Rp90.000. Lanjut ke kategori dana darurat, yaitu aku anggarkan lebih besar dari bulan kemarin. Yang bulan kemarin Rp40.000, sekarang aku anggarkan sebesar Rp50.000, jadi totalnya sebesar Rp210.000. Sebisa mungkin dana darurat ini kalau nggak benar-benar emergency jangan dipakai teman-teman. Kalau masih ada dana lain, gunakan aja dana yang lain dulu, karena dana darurat ini bisa kita gunakan di mana keadaan benar-benar darurat dan dana itu memang harus keluar. Sekarang aku lanjut ke kategori home sweet home, aku anggarkan sebesar Rp20.000. Untuk kategori home sweet home ada sebesar Rp95.000. Oh ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support channel aku dan selalu komen. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah subscribe ke channel aku. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan terima kasih banyak dan salam kenal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman yang mau samaan binder A6-nya, buku agendanya, sama money tray-nya, semua peralatan itu udah aku cantumkan di description box. Teman-teman bisa lihat di sana dan buka linknya. Lanjut ke kategori sedekah, aku anggarkan sebesar Rp20.000, tapi nominalnya di sini nggak aku sebutin ya teman-teman. Jumlah akhirnya itu sengaja aku nggak sebutin karena kalau aku punya rezeki lebih, itu selalu aku isi. Dan untuk sedekah, jangan remehkan berapapun kita sanggup untuk
bersedekah, karena besar kecilnya itu tidak ada nominalnya ya teman-teman, semua itu tergantung kita dan tergantung niat kita. Untuk sinking fund ini aku benar-benar sudah merasakan manfaatnya ya, karena di saat kita nggak punya uang, kita mau pergi kondangan, kita bisa ambil uangnya di kategori kondangan. Dan jika kita mau beli baju atau mau beli perlengkapan dapur, uangnya juga bisa kita ambil di kategori peralatan dapur dan kategori home dress. Karena semua kategori sudah terisi, videonya cukup sampai sini. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.